Mau jawab? Oh enggak. Kira-kira kapan kita mulai percaya? Hah? Ketika dibaptis. Bapak baptis usia berapa? Hah? Baptis bayi. Bagaimana kita tahu kita percaya? Oke, Bapak Ibu, ini hal menarik untuk kita sadari. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya Ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Suster, frater, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Inilah pertanyaan yang coba saya tanyakan kepada kita semua. Bapak-bapak, kapan kita percaya? Pasti banyak yang tidak tahu kapan kita percaya. Tapi kita ngaku bahwa kita itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kapan kita mulai percaya? Kapan? Ibu sudah siap mic itu. Mau jawab? Oh enggak. Kira-kira kapan kita mulai percaya? Hah? Ketika dibaptis. Bapak baptis usia berapa? Hah? Baptis bayi. Bagaimana kita tahu kita percaya? Oke, Bapak Ibu, ini hal menarik untuk kita sadari. Kita itu sudah kebanyakan terlanjur jadi Katolik, tapi belum tentu percaya. Karena yang paling penting itu bukan hanya percaya, tapi ada roh nggak di dalam kepercayaan itu. Ciri manusia Katolik itu bagaimana? Tahu cirinya? Ciri manusia Katolik. Tidak semua umat Katolik itu berciri Katolik. Tahu? Pasti tidak tahu. Nah, itulah yang mau saya kasih tahu sekarang. Ciri manusia Katolik itu pertama, hidup dalam roh. Karena seseorang sah menjadi Katolik ketika dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sah. Apa perbedaan antara baptisan Katolik dan baptisan bukan Katolik atau gereja-gereja di luar Katolik? Pasti kita sudah tahu. Di luar gereja Katolik orang dibaptis dengan cebur di air, kolamnya besar-besar. Orang Katolik punya cukup tetes saja. Karena bukan soal air yang lebih penting dari baptisan, tapi sepuhan roh. Makanya di dalam gereja Katolik setelah dibaptis dengan air, diurapi dengan roh. Dan dalam bacaan pertama jelas Santo Paulus bilang,
baptisan siapa yang sudah kamu terima? Baptisan Yohanes. Yohanes membaptis dengan air. Tetapi kamu harus menerima baptisan Yesus yang ada Roh Kudusnya. Dan Yohanes sendiri juga pernah bilang, Joni kan Yohanes ya? Yohanes yang mana kau punya ini? Yohanes Pembaptis atau Yohanes Rasul? Hah? Mana-mana? Ini mesti tanya Pak Mikel ini sebagai ketua BPI. Nanti harus dicari tahu lagi. Atau Feby mungkin tahu, John ini Yohanes yang mana? Nggak tahu juga. Penting itu tahu. Kalau saya lihat sih, dengan posisi dia, seksi keamanan di gereja, dia ini lebih cocok Yohanes Pembaptis. Kenapa? Pembuka pintu untuk orang ke gereja. Yohanes kan pembuka pintu untuk Yesus datang. Itu Yohanes Pembaptis. Kalau Yohanes Rasul itu, siapa yang Yohanes di sini ya? Yohanes Rasul itu, dia mewartakan Injil, dan dia adalah murid yang dikasihi Yesus. Yohanes Pembaptis itu bukan murid yang dikasihi Yesus, tapi bukan tidak dikasihi Yesus. Nah, ketika kita dibaptis, itu Katolik punya tradisi ada pengurapan roh. Itulah kekhasan Katolik. Dan bagaimana memelihara roh itu, nanti dilanjutkan dengan sakramen krisma, ada lagi sakramen penguatan atau perminyakan. Kalau jadi imam, sakramen tabisan. Jadi sebenarnya orang Katolik adalah orang yang terus menerima sakramen, karena dengan sakramen ia disepuh dan dipelihara oleh Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, siapa yang setelah baptis rajin terima sakramen? Nah, itu makanya tadi saya bilang, tidak semua umat Katolik itu orang Katolik. Karena apa? Tunggu Natal Paskah baru ke gereja. Tunggu mau baptis anak, baru ke gereja lagi. Tunggu mau nikah anak, baru ke gereja lagi. Ya, benarlah definisi umat Katolik, bukan orang Katolik. Kalau orang Katolik itu dia terus menyepuh diri dengan sakramen. Ada banyak sakramen, 7 kan? Iya. Salah satunya apa? Nah, yang sering kita abaikan juga itu sakramen tobat. Padahal itu juga penting untuk membaharui roh. Jadi intinya Bapak Ibu, Katolik adalah orang yang selalu menyepuh dan membaharui diri dalam roh, dan itu harus dia terima sakramen. Tadi di gereja saya bilang, kenapa kita penting untuk ikut misa? Karena waktu misa itu kita diperbaharui oleh roh. Kita mulai dengan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian kita menerima roh itu melalui sabda Allah. Sabda Allah kan roh dan kebenaran. Kemudian kita dikuatkan oleh roh. Roh itu masuk ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus yang memang sudah diubah dari hosti dan anggur melalui doa epiklesis, penumpangan tangan imam yang tertabis untuk mencurahkan roh, sehingga terjadilah proses, kalau bahasa tingginya, transfigurasi atau transubstansi. Hosti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan kamu lihat, di mana ada proses itu cuma dalam gereja Katolik. Gereja lain tidak ada itu, karena tidak ada imam. Jadi Katolik itu adalah orang yang selalu menyepuh diri dengan Roh Kudus, dan itu harus dia terima sakramen. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya roh Tuhan itu sudah ada di dalam diri kita pertama kali kapan? Tadi kan kita bicara Roh Kudus yang adalah roh Tuhan. Tapi kalau bicara roh sebagai sebuah jiwa yang membuat kita hidup, katakanlah nafas, itu pertama kali kita dapat di mana? Nafas itu di dalam rahim. Kapan itu di rahim kita dapat nafas? Kalau dalam kisah penciptaan manusia pertama kan jelas. Setelah Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, ia melihat bentuknya baik, tapi belum dikatakan manusia. Lalu dia menghembus roh ke dalam materi itu, sehingga itu disebut manusia. Tapi kita, ketika sudah terbentuk di dalam rahim, kita sudah berbentuk manusia dan sudah ada roh hembusan nafas dari Tuhan. Nah, pertanyaannya, Joni, kau punya anak nih, kapan dia ada nafas? Nah, ini yang sering kita lupa Bapak Ibu dan kita tidak ingat. Selalu saya guyonin begini, kita kalau buat anak, bernafas enggak? Mayat tidak bisa buat anak kan? Hanya orang hidup yang bisa buat anak. Benar itu Bapak-bapak? Atau kamu tahan nafas kan kalau lagi buat anak? Jadi anak itu bukan hanya sekedar hasil pembuahan sperma dan sel telur, tapi hasil proses dari nafas yang kita hirup yang terjelma dalam pembuahan. Sehingga kehidupan itu terjadi karena nafas yang kita wariskan.
Nah, ini nafas manusiawi kita, karena tidak semua kita buat anak kan dengan doa dulu. Atau ada yang doa dulu. Dulu kamu buat ini, Joni, pakai doa dulu. Lupa. Jadi, artinya begini, setelah kita sudah terjadi mengandungi anak, kita pelan-pelan menyadari bahwa dia hidup karena roh yang dihembuskan oleh Tuhan. Tapi karena dosa warisan Adam dan Hawa, maka setiap anak yang kita kandungi itu terkait dengan dosa asal. Dosa asal artinya kecenderungan untuk dia jatuh dalam hal-hal seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Nah, karena terikat dengan dosa asal, maka kita orang Katolik setelah orang lahir dibaharui menjadi manusia baru supaya dosa asalnya itu ditinggalkan, maka itulah perlu permandian. Membaharui kembali supaya menjadi manusia baru, sehingga kita tidak terikat lagi dengan dosa asal. Supaya ada cahaya dan terang Tuhan dalam Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, ketika kita memberkati bayi yang sedang dalam kandungan, sebenarnya ini adalah proses istilahnya purifikasi begitu. Pembaharuan dan pemurnian supaya anak yang kita kandungi secara manusiawi dan material disepuh dan disentuh oleh Tuhan dengan Roh Kudus-Nya, persis seperti Roh Kudus menghidupkan Yesus dalam rahim Bunda Maria dan menghidupi Yohanes Pembaptis dalam rahim Elizabeth. Maka kalau hari ini kita menyucikan buah hatinya Joni dan Feby, kayaknya connect tadi kalau ini Yohanes Pembaptis ya. Karena kita tidak dapat cerita tentang Yohanes murid yang dikasihi Yesus itu ada dalam rahim. Yang dapat itu tentang Yohanes Pembaptis dalam rahim Elizabeth, dan itu sangat kental kita temukan ketika Maria sudah dikandungi oleh Roh Kudus, dia mengunjungi Elizabeth yang waktu itu sudah mengandung berapa bulan ya? Kan baru hari Jumat kita omong tuh. Injil hari Jumat. Pasti banyak yang tidak pergi misa. Atau kalau pergi, ya pergi-pergi saja. Pergi sebagai umat Katolik dan tidak sebagai orang Katolik. Jadi beda ya Bapak Ibu ya. Kita hidup sebagai umat Katolik beda dengan hidup sebagai orang Katolik. Waktu itu kan Elizabeth sudah mengandung 6 bulan. Tapi belum ada Roh Kudus. Yang ada Yohanes itu cuman manusia hasil persetubuhan antara orang tuanya Yohanes Pembaptis itu siapa? Elizabeth dan Zakaria. Mereka punya anak. Tapi ketika Maria datang dan memancarkan Roh Kudus yang mengandung Maria, maka bayi itu melonjak kegirangan. Jadi seperti ada kehidupan. Nah, itulah maksudnya supaya ketika kita memberkati bayi yang sedang dikandungi, kita sedang menjalankan tugas seperti Maria mengunjungi Elizabeth. Maka malam hari ini kita adalah utusan Maria untuk mengunjungi Feby yang sedang mengandung 7 bulan, lebih 1 bulan dari Elizabeth. Saya itu waktu dulu datang pertama kan pas dengan nikahnya mereka nih. Saya lihat Joni ini macam cool, pendiam. Tapi setelah dia lebih banyak ke gereja, baru saya menemukan Joni yang lain. Dan malam ini saya menemukan Joni itu ternyata penyayang. Dia sayang anaknya. Sampai dia minta misa. Jarang loh ada pasutri muda yang minta misa untuk anak yang dikandungi. Coba kamu lihat di Mataram. Kira-kira berapa kali kamu diundang misa karena pasutri muda itu mau syukurin anaknya yang sedang dikandung? Sering kah? Saya rasa langka. Kenapa? Tidak banyak. Mereka hanya tahu buat, tapi tidak tahu bertanggung jawab untuk memelihara dalam roh. Sehingga Joni ini agak ada spiritualnya juga ya. Senang sedikit Joni. Walaupun mungkin mertua atau siapa yang suruh ini pasti ya. Itu kan urusan di belakang. Tapi dia sudah lama incar waktu dan setiap kali di gereja, dia bilang, Romo kapan ada waktu? Untuk apa? Saya mau pisah dulu di rumah. Misa apa? Syukuran sepunya anak. Waktu itu kan belum saya tahu kalau sudah mengandung. Tapi setelah dia sudah mulai mengaku begitu, ternyata memang dia sudah tahu bahwa dia sudah ada anak dan merasa bertanggung jawab atas anak itu. Feby juga tidak kalah merasa bertanggung jawab. Beberapa hari lalu dia buat status anak kecil sedang dimandikannya. Dia bilang, Feby latihan kah? Iya Romo, siap launching soalnya. Jadi ini hal-hal sederhana, tapi ini penting karena pertama mereka punya sense of belonging gitu. Merasa memiliki bahwa mereka punya buah hati dalam kandungan dan mereka tahu ini adalah anugerah Tuhan yang perlu disyukurin dan perlu selalu disepuh oleh Roh Tuhan
makanya mereka minta misa. Jadi misa itu saat di mana Roh Kudus itu full dicurahkan kepada kita, dan itulah kenapa pada malam hari ini kita juga minta supaya Roh Kudus menaungi kandungan mereka seperti menaungi kandungan Maria dan kandungan Elizabeth, sehingga bayi ini bertumbuh dan berkembang menjadi anak kesayangan Allah. Yesus itu makin dicintai Allah karena dia dikandung dan hidup dalam Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah kenapa saya bertanya kepada kita, seperti pertanyaan dalam bacaan pertama, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Kita sudah lama percaya, tapi apakah kita menerima Roh Kudus? Roh Kudus sudah dianugerahkan kepada kita, tapi apakah kita menyadari bahwa Roh Kudus itu bekerja bersama kita dari dalam diri kita? Bapak Ibu, ada konektivitas antara Roh Kudus yang bekerja dan tinggal di dalam diri kita dengan apa yang diungkapkan oleh Yesus dalam Injil. Ini Injil hari ini saya ingat baik karena ini moto tabisan saya yang saya ungkapkan di gereja tadi. Gini, Yesus itu merasa bahwa dia akan ditinggalkan oleh para muridnya dan dia akan tinggal seorang diri. Tapi bagaimana dia meneguhkan dan meyakinkan diri bahwa dalam kesendirian ia betul tidak seorang diri. Dia bilang apa? Kamu akan pergi dan tercerai-berai. Kamu akan meninggalkan aku dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Tapi sesungguhnya aku tidak seorang diri karena Bapa menyertai aku senantiasa. Di mana Bapa itu? Kan tidak kelihatan. Itu kan roh. Kita yakin dan percaya itu roh. Kita tidak melihat Tuhan yang kita percaya. Tapi kita yakin bahwa dia ada. Itu kan roh punya karya. Kalau tidak ada roh, kita tidak pernah percaya kepada Tuhan karena kita tidak lihat. Keyakinan itu kan tentang kerohanian. Makanya menjaga hidup rohani itu penting untuk memelihara iman. Tidak bisa iman terpelihara tanpa memelihara hidup rohani. Karena kita berbicara kepada Tuhan yang tidak kita lihat dengan secara jasmani. Jadi, Bapak Ibu, hidup kita itu, apalagi sebagai manusia dan sebagai seorang ibu dan orang tua, kita itu berada bersama anak-anak pada saat kita kecil dan dikandungi. Kalau sudah besar, mana kita tinggal sama anak-anak? Anak-anak banyak tinggalkan kita. Sesuatu yang anak-anak jarang untuk menyadari bahwa 9 bulan kita dikandung, ditemani oleh ibu dan bapak. Tapi giliran sudah besar, mana mau menghargai orang tua? Mana mau tinggal sama orang tua? Sibuk cari kerja, sibuk cari karier. Bagaimana kita membalas? Kenapa? Tidak pernah menyadari bahwa hidup itu anugerah Tuhan yang dipersembahkan melalui orang tua. Karena apa? Tidak ada roh yang bekerja. Kita ini jadi imam, orang berpikir takut anaknya jadi imam, nanti tidak perhatikan orang tua. Bapak Ibu, fakta terbalik. Anaknya jadi imam dan jadi suster, justru jauh lebih perhatian kepada orang tua, dan orang tua akan lebih nyaman dengan mereka. Daripada dengan yang tidak jadi imam, nanti bertengkar dengan menantu iya, ditinggalkan iya, pokoknya banyak persoalan. Dan banyak orang tua jadi makan hati karena anak, kan? Bukan berarti bahwa jangan ada anak biar tidak makan hati. Tidak. Kalau ada banyak, biarkan yang lain jadi imam. Supaya kalau kita tua, mereka tetap memperhatikan kita. Gitu ya, saudara. Jadi faktanya, yang sangat memperhatikan orang tua saat mereka merana, kesepian, terlantar, itu orang-orang yang dipanggil. Dengan ini juga saya mau mengatakan, Joni jangan cukup punya 1 ya. Jangan juga hanya 2. Kalau bisa lebih, yang lain taruh jadi imam dan jadi suster. Supaya kalau yang lain nanti lupakan kamu di masa tua, yang imam dan suster itu yang selalu ingat dan doakan kamu. Tanya saja suster Virgin kalau tidak percaya. Akhirnya kita bersyukur atas rahmat Tuhan untuk Feby dan Joni. Sambil terus kita berdoa di hari-hari selanjutnya juga melalui perayaan Ekaristi Kudus ini, agar bayi yang mereka kandungi bukan hanya sekedar anak manusia, persekutuan cinta mereka berdua, tapi bukti cinta Allah yang terjelma dalam buah hati yang mereka miliki, dan kita biarkan supaya roh Allah menjiwai bayi ini, menjiwai anak ini, menjiwai mereka sekeluarga, sehingga pada saatnya terlahir dengan selamat. Maka dari itu, bersama mereka dan bersatu hati, kita mohon kehadiran Roh Kudus untuk menjiwai kita dan mereka dengan melanjutkan novena hari yang keempat. Boleh ambil doa. Jika engkau melahirkan Yesus ke dunia, engkau memakai rahim Bunda Maria untuk mengandunginya dari Roh Kudus.
Demikian juga ketika Engkau melahirkan Yohanes Pembaptis sebagai perintis dan pembuka jalan untuk Yesus, Engkau mengandungi dan memelihara dia dalam rahim Elisabet. Engkau juga mengandungi kami dalam rahim ibu kami masing-masing. Juga Engkau telah membuahi kandungan dari Feby bersama dengan Joni dalam buah hati yang telah mereka pelihara selama 7 bulanan. Mereka mengharapkan agar Roh Kudus-Mu juga menyepuh dan menjiwai kandungan ini, ibunya, bapaknya, sanak saudara dan keluarga, serta seluruh proses dan pemeliharaan selanjutnya agar pada waktunya terlahir dengan selamat. Maka atas kuasa-Mu ya Allah melalui pelayanan gereja-Mu dan kuasa rahmat imamat yang telah Kau berikan kepadaku, dengan bantuan doa Bunda Maria dan Santa Elisabet, pelindung para bayi yang sedang dikandung, juga Santo-Santa pelindung hamba-hamba-Mu ini dan para malaikat-Mu, limpailah rahmat, berkat dan kekuatan ilahi-Mu atas anak-anak-Mu ini, mereka sekeluarga, buah hati yang mereka kandungi, agar terlahir pada saatnya dengan selamat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Kita sekalian dan mereka semua yang kita doakan, hidup, usaha, karya dan perjuangan kita selanjutnya, perjalanan pulang malam ini dan istirahat kita, dunia ini dan segala isinya, hari esok dan rutinitas di hari esok, dibimbing, dilindungi, dan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan lupa besok sore ada novena Pentakosta hari kelima. Jangan lupa ke gereja. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Lagu penutup ziarah pengharapan. Sabda temukan cahaya, anak-anak yang berderai-berai, diam untuk Kau terkasih, api hidup lambang harapan